Diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang yang hendak merampok sebuah berlian di bursa penyimpanan berlian terbesar di Amerika, di mana kelompok yang dipimpin oleh Anthony ini terdiri dari 4 orang anggota yang terlibat, yang mana 2 orang anggotanya lagi akan bertugas mengalihkan penjaga di luar supaya dalam melakukan aksinya mereka tidak diketahui oleh penjaga. Usut punya usut, perampokan yang dilakukan mereka ini ternyata didalangi oleh seorang pria yang bernama Christopher, yang entah siapa doi ini dan kepentingannya apa juga belum diketahui. Yang pasti, kelompok Anthony dibayar untuk mencuri sebuah berlian langka berwarna hitam. Dan mengejutkannya, tanpa mereka berdua sadari, obrolan mereka sudah disadap oleh seorang intelijen dari Taiwan bernama Su. Su diutus oleh pemerintah Taiwan untuk mengambil berlian hitam tersebut karena pemerintah Taiwan mengklaim bahwa berlian hitam tersebut adalah milik negara Taiwan, di mana terlihat saat ini ia tengah menuju ke apartemen Christopher untuk menginterogasinya karena rupanya Christopher juga disuruh oleh seseorang yang sangat menginginkan berlian tersebut. Where are the stones? I want a name and a number. Bersamaan dengan itu, Anthony bersama rekan-rekannya masih terus mengupayakan pembobolan dan mari saya perkenalkan, ini adalah Tommy, lalu yang ini adalah Daria. Mereka berdua tim Anthony yang ditugaskan untuk mendistract penjaga, di mana saat mengetahui penjaga tersebut merupakan seorang gay, Daria pun langsung memerintahkan Tommy untuk bertukar peran agar berhasil mendistract penjaga. I have such a weakness for a man in uniform. See a sailor, all I can think about is seafood. I can almost tie it in a knot. Oh iya, satu lagi yang belum dikenalin, namanya Miles, dan setelah melalui proses pembekuan lalu meledakkannya dengan sebuah misil, akhirnya mereka berhasil membuka pintunya lalu kemudian segera mencari berlian itu. Man, I love colored stone. Check this out. Melihat berlian tersebut hendak dicuri, Su pun menelpon 911 untuk melaporkan mereka, lalu setelah itu menghubungi Anthony untuk mengatakan bahwa bosnya telah mengkhianatinya dengan melaporkan ke polisi, di mana tak lupa ia juga meminta Anthony untuk meninggalkan berlian itu lalu pergi dari situ. Tapi karena Anthony butuh uang, Anthony menghiraukan perkataan Su lalu tetap membawa berliannya pergi. Stop the trains. We don't have a lot of time. Sadar bahwa polisi sudah mengepung, mereka bertiga berpencar agar bisa mengelabui polisi yang sudah menghentikan laju kereta, di mana Anthony dan Daria berhasil melakukan itu dengan cara naik ke atas kereta. Lalu sementara Miles sendiri, meski berhasil menghindari polisi, ia tertahan oleh Shisu yang berhasil mengambil berlian yang dibawanya. Dan mari saya perkenalkan, ini adalah Yao Ling, orang yang memerintahkan Christopher untuk mendapatkan berlian hitam. Dan pada momen ini, ia baru saja tiba dan akan segera menuju ke tempat Christopher untuk mengambil berlian yang dikiranya sudah berhasil Christopher dapatkan. Meskipun berprofesi sebagai seorang perampok profesional, Anthony ini kerap menjadi sosok ayah yang baik untuk anak sematawayangnya yang bernama Vanessa, di mana hal tersebut dibuktikan dengan begitu pedulinya ia melihat anaknya yang susah tidur, dan saking pedulinya ia, Anthony juga memberikan sebuah kalung permata yang tadi ia dapatkan sewaktu merampok.
Keesokan harinya, mereka yang tak kunjung mendapatkan telepon dari Christopher mencoba opsi lain dengan membawa berlian tersebut ke seorang peneliti karena Anthony penasaran berapa sih nilai berlian tersebut. Dan bersamaan dengan itu, Yao Ling juga sudah berada di apartemen Christopher. Lalu mengetahui barangnya belum didapatkan, ia memutuskan membunuhnya lalu segera akan mencari Anthony. That's alright. Peneliti ini bernama Archie dan setelah menitipkan berlian tersebut kepadanya, Anthony pun mencoba mendatangi apartemen Christopher untuk menanyakan mau diambil atau tidak berliannya. Tapi di sana, ia justru mendapati Sue yang sudah menunggunya dan Anthony yang akhirnya sadar bahwa Sulah yang mengajar Miles tanpa pikir panjang langsung mengajar Sue saat itu juga. Di sela-sela pertarungan, Anthony mendapatkan telepon dari Yao Ling yang mengancam agar berliannya diserahkan jika tak ingin mendapatkan masalah, di mana Anthony jelas tak akan mau karena ya sudah susah-susah lo ngambilnya. Tapi benar saja, baru saja melaju beberapa meter dengan menggunakan mobil, Anthony sudah dikejar-kejar oleh anak buah Yao Ling dan dengan sedikit memanfaatkan celah, Anthony berhasil membuat mereka tertabrak. Lalu setelahnya Anthony pun langsung keluar untuk mengajar mereka. Give us the stones. Dalam situasi mencekam tersebut, Sue datang menyelamatkannya dan mereka akhirnya berhasil mengalahkan kedua orang itu. Di mana saat hendak bertanya identitas Sue, Anthony mendapat telepon dari Archie yang memberi kabar bahwa berliannya telah dicuri seseorang. Dan tanpa buang-buang waktu lagi, mereka berdua langsung menuju ke sana. Menurut pengakuan yang diutarakan Archie, orang yang mencuri berlian tersebut menggunakan senjata berkaliber yang sering digunakan kelompok gangster di wilayah sekitar sini, di mana spontan Anthony pun terlintas satu nama yaitu Chambers. Karena perlu diketahui, sosok Chambers ini adalah seorang bos gangster yang kerap menjalankan berbagai macam bisnis menguntungkan dari dalam penjara. Who's jumped Chambers? Guys, on everything that goes down in this town. You're on your own. I don't need the headache. Namun saat akan pergi, lagi-lagi Anthony mendapat telepon yang kali ini langsung dari Yao Ling dan kesialan nampaknya tak pernah lepas dari hidupnya karena saat ini Vanessa telah berhasil ditangkap oleh mereka, di mana Yao Ling mengancam akan membunuh Vanessa jika tak menyerahkan berliannya. Dan untuk mencegah itu, Sue turun tangan dengan mengatakan bahwa berliannya ada di tangannya. Tujuan Sue mengatakan seperti itu ialah agar Yao Ling bingung dan akan mengulur waktu untuk membunuh putrinya Anthony. Dari sini mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk bekerja sama supaya ini semua bisa terselesaikan dengan lancar tanpa adanya kesalahan sedikit pun. Get in. Gotta see Chambers. Yao Ling sendiri saat ini bersembunyi di sebuah hanggar dan menempatkan Vanessa pada sebuah mobil van agar tidak bisa melarikan diri, di mana keesokan harinya mereka yang sudah sampai di penjara langsung menanyakan berliannya ke Chambers. Tapi jawaban Chambers di sini, ia justru memutar-putar pertanyaan sehingga membuat mereka tak mendapat apa-apa dan memutuskan akan mencari berlian itu sendiri dengan cara mereka sendiri. Di sini, mereka membagi tugas untuk mencari berlian tersebut dengan menjalankan dua cara yang paling mendekati kata benar, di mana si Sue ditugaskan mencari pencuri si berlian bersama Archie, sementara Anthony sendiri akan masuk ke klub milik Chambers dengan dibantu teman-temannya. Menurut informasi yang Archie ketahui, Chambers sering membawa anak buahnya ke sebuah arena pertarungan ilegal yang di sana menyajikan perjudian MMA bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi, di mana saat akan masuk, Archie tak diizinkan karena tak membawa petarung untuk didaftarkan. Dan karena tak ingin sia-sia, Archie pun akhirnya mendaftarkan Sue untuk menjadi petarungnya. I didn't come here to fight. Oh, you don't have to fight. I just said that to get us in. Seperti biasa, tim ini akan berbagi tugas agar mereka berdua bisa masuk ke ruangan Chambers, di mana pada kesempatan ini, Daria ditugaskan menggoda asisten Chambers. Lalu untuk Tommy sendiri, ia akan menyamar sebagai petugas pembersih serangga yang seolah-olah diperintah oleh Chambersnya langsung untuk membersihkan ruangannya.
Setelah berhasil dengan itu, mereka berdua langsung masuk ke dalam lalu mencari di mana kira-kira berlian itu disembunyikan. Tapi sayang, aksinya tersebut diketahui oleh asisten Chambers yang memaksa Miles meminta Anthony agar segera keluar. Tapi karena selalu terbayang kesalahan anaknya, Anthony pun menolak dan akhirnya ia pun tertangkap oleh polisi atas tuduhan perampokan di klub ini. We're still here, T. Got anything you want us to do? Melihat ada sedikit celah untuk kabur, Anthony membuka borgolnya dengan menggunakan sebuah kunci yang sudah ia siapkan. Di mana bersamaan dengan ini, Sue yang sedari tadi masih mencari orangnya akhirnya mendapat giliran untuk bertarung. Dan karena sekali lagi tak ingin ini sia-sia, Sue pun akhirnya menerima itu lalu meminta Arsi untuk tetap fokus mencari orangnya. You win. Ketika Sue hendak turun dari ring, ia ditahan karena belum sama sekali melakukan perlawanan. Di mana si panitia itu malah sekonyong-konyong memukuli Sue yang akhirnya membuat Sue bungkam juga. Dan karena Sue menghajar panitia itu, semua petarung pun akhirnya turun tangan untuk menghajarnya. Tapi walau dikeroyok sekalipun, Sue tetap bisa menang. Dan itu membuat Arsi senang karena mendapatkan banyak uang. Let's go. Get the car. Stay close. Hey. Glad I brought my stunner. Di satu sisi, Yao Ling sendiri rupanya juga sudah mengetahui bahwa berlian ada di tangan Chambers. Dan saat itu juga ia langsung menginterogasi Chambers lalu membunuhnya. Di mana setelah berhasil mendapatkan berliannya, Yao Ling bersiap akan melelangnya esok. Lalu untuk mereka semua, kini dihadapkan dengan situasi bingung setelah mengetahui bahwa berliannya sudah ada di tangan Yao Ling. Ling, he has the rest. How the fuck do you know? What am I gonna do? Sebelum dijual, mereka akan menguji berlian itu terlebih dahulu. Dan di sini kita akhirnya diberitahu kenapa kok berlian tersebut banyak sekali orang yang mencarinya. Di mana ternyata berlian hitam tersebut dapat digunakan sebagai bahan membuat senjata peledak setara 2 kali bom Hiroshima di Jepang. Dan tak cuma itu, berlian hitam tersebut juga dapat membuat senjata pemusnah massa lain yang bahkan tak dapat terbayangkan oleh siapapun. Pada situasi ini, hal tercerahkan akhirnya menghampiri mereka karena Vanessa yang berada di dalam van menemukan sebuah telepon untuk menghubungi ayahnya. Lalu lewat pembicaraan tersebutlah mereka akhirnya mengetahui lokasi Yao Ling bersembunyi dan segera akan menuju ke sana. Acara pelelangan pun dimulai. Yao Ling mempresentasikan metode cara penggunaan lalu menjelaskan kecanggihan dari berlian tersebut. Di mana bersamaan dengan itu, di perjalanan Sue akhirnya memberitahu siapa Yao Ling yang sebenarnya, yang mana ternyata Yao Ling ini dulunya merupakan partner di kesatuan yang sama dengan kesatuan yang dijalankan Sue. Dan Yao Ling kala itu berkhianat dari kesatuannya sendiri demi berlian tersebut. Itu tuh faktanya. Lalu ketika semua orang masih disibukkan dengan menawarkan harga tertinggi, disitulah muncul tim Anthony dengan persenjataan lengkap yang mereka miliki. Dan dengan ini, aksi baku tembak pun tak dapat dihindarkan lagi. Tanpa pantang menyerah, Sue terus mengejar helikopter lalu mencoba menghentikannya dengan cara bergelantung di helikopter tersebut, di mana secara akal logika itu jelas tidak berhasil membuat helikopternya terjatuh. Tapi di luar itu semua, beruntungnya helikopter masih bisa dijatuhkan dengan membidiknya melalui tank baja yang dikendarai oleh Arsi dan Tommy. Selanjutnya, tiba saatnya bagi mereka semua untuk bertarung satu sama lain. Dan dengan ini, pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Singkatnya, dengan segala kemampuan yang ada, mereka semua berhasil memenangkan pertarungan. Dan mereka juga selamat tanpa adanya satu orang pun yang terluka.
Di scene akhir, polisi datang untuk menunaikan tugasnya yaitu olah TKP. Wow. Lalu pada endingnya, kelompok Anthony memutuskan untuk bertobat, lalu akan menjalani kehidupan yang baru seperti manusia pada umumnya. Untuk Su sendiri, setelah ini ia akan kembali ke Taiwan lalu memusnahkan berlian itu di sana agar nantinya tidak ada lagi orang yang akan berhasrat memilikinya dan tidak ada lagi kekacauan di dunia ini. Tamat.